Baik, terima kasih para mahasiswa, Mas dan Mbak. Kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Kita akan membahas apa itu metode dan metodologi penelitian. Ya, metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Ya, metodologi ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Lalu metodologi merupakan langkah-langkah untuk mengerjakan penelitian. Ya, sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau informasi atau teknologi informasi merupakan gabungannya langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik atau alat, ya, alat atau tool, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses sasaran penelitian di bidang CS, IS atau IT. CS itu Computer Science, IS Information System, IT Information Technology. Ya. Jadi ya namanya neliti itu belum tentu betul, belum tentu sesuai hasilnya, tetapi kalau kita kerjakan dengan tahapan-tahapan yang betul, ya, maka pun kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, nanti kita ada namanya justifikasi. Seperti ini, dan penelitian itu belum tentu lebih bagus dari yang sebelumnya atau apa dan sebagainya, asal ada justifikasi dan kita melakukan dengan benar metodologinya, tahapan-tahapannya. Jadi metodologi penelitian, ya, beda sama metode penelitian. Coba dilihat ya Mas sama Mbak, walaupun ini ya, yaitu kalau metodologi penelitian adalah kerangka kerja konseptual dan asumsi digunakan untuk menyampaikan penelitian, elaborasi dari metode penelitian. Kalau metode penelitian adalah tekniknya, ya, teknik penelitian atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Ya, ya sebenarnya metode penelitian ini kalau cuma satu prosedur lah. Kalau metode penelitian, kalau complicated semuanya, ya, subsetnya lah sih. Jadi ya kadang-kadang perbedaannya tidak pasti. Ya mungkin gampangannya kalau penelitian kompleks maka menggunakan metodologi penelitian. Ya, karena gabungan dari metode penelitian. Kalau penelitian sederhana menggunakan metode penelitian karena hanya teknik penelitian atau prosedur untuk mengumpulkan data dan menganalisa data. Paham ya Mas? Nanti baca lagi ataupun nanti dibandingkan dengan referensi lainnya. Lalu apa itu proses penelitian? Sama enggak? Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ini agak beda nih dengan yang tadi. Enggak apa-apa nih. Yang di awal tadi atau di subset bahasan sebelumnya. Proses penelitian ada permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian, refine hipotesis. Lalu diulang lagi. Sebenarnya nggak perlu dari awal nih. Ini mungkin gambarnya juga terlalu sederhana ya. Iterasinya kan bisa iterasi di sendiri, iterasi ke beberapa tahap tertentu, nanti silakan ya. Jadi aktivitas penelitian adalah identifikasi masalah penelitian, review informasi, pengumpulan data, analisis, dan peningkatan hasil, peringkasan hasil, dan pembentukan kesimpulan. Ini kira-kira aktivitas. Pertama kali adalah ada masalah, ada review informasi, mengumpulkan data untuk dianalisis dan diringkas hasilnya untuk ditarik kesimpulan. Ya, mudahnya seperti itu. Identifikasi masalah penelitian. Bagaimana menemukan masalah penelitian atau memilih topik penelitian. Ya tadi ya, bisa diskusi dengan pembimbing, dengan teman, ataupun tadi ke konferensi dan sebagainya. Melalui literatur review. Ya, signifikan di bidang dapat ya, kita bisa lihat signifikannya apa, apakah dapat diselesaikan dan menghasilkan kontribusi. Bagaimana menyatakan masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, bisa dalam bentuk deskripsi atau pertanyaan.
Nah, ini mempersiapkan, nah nih, mungkin awal-awal mempersiapkan literatur review, Mas sama Mbak. Nih ya. Nah, ini silakan baca sendiri ya. Cari itu yang topik yang jelas, apa-apa-apa, spesifik. Ya, lalu tadi ya saya jelaskan tadi. Kalaupun milih jurnal yang Q1, Q2 ini malah belum lengkap nih. Konferensi yang top tier. Kalaupun buku, oh ya kemarin saya tekankan kalaupun buku yang textbook, dan cari siapa itu pengarangnya. Pengarangnya biasanya top-top, orang-orang top di bidangnya. Cari homepage-nya, cari kolaboratornya, ya itu lebih bagus tuh. Jadi kalau Mas contoh ya, kalau saya memilih bidang robotik, saya cari tuh buku robotik tuh. Buku robotik itu Path and Planning. Itu dulu yang paling the best-nya. Terus ada namanya buku Cellular Robotik. Buku probabilis robotik. Saya lihat tuh pengarangnya siapa aja, papernya apa aja. Kurang lebih seperti itu, Mas. Lalu annotated bibliografi ya. Setelah itu kita dalam melakukan maka kita ringkas lah. Kita ringkas ya dari setiap paper yang penting-penting, dan sebenarnya sih harapannya paper yang penting tidak hanya diringkas, dimengerti dengan baik harusnya. Pemrograman kalau nanti berhubungan dengan wavelet contohnya, maka Mas harus tahu tuh beberapa teori matematik di baliknya. Lalu bagaimana implementasinya di MATLAB, di Python ataupun di mana dan sebagainya, di C ya. Ya ini hanya ini aja ya, meringkas tapi yang penting tahu. Mengapa penyelidikan ilmiah itu akan membuat Anda lebih tahu tentang sesuatu, Anda akan dapat menjelaskan tentang sesuatu yang lebih menyeluruh, ya, membuat Anda menjadi orang yang berliterasi lebih dan berbudaya. Oh bagus ini, literasi ya. Baca, meneliti itu membuat orang lebih bijaksana, bisa lebih beradab, ya, bisa lebih bijak, ya mengerti, ya, berperilaku dan sebagainya, dan juga bagaimana mengikuti perkembangan zaman, ya, ya akan memberikan Anda lebih banyak ide juga, ya, dan juga oleh karena itu penyelidikan ilmiah diimplementasikan dalam metodologi penelitian. Ya ini model umum penelitian ilmiah ya. Yang pertama, nyatakan masalah umum, lakukan pencarian, tadi ya diulang lagi ya, kurang lebih hampir sama ya. Sebutkan masalah khusus, metodologi desain, kumpulkan data, sama dengan yang tadi ini. Nah, nanti kita akan ada tugas presentasi, kumpulkan data, ya, kumpulkan bahan untuk dibaca, ya, diringkas, ya, tadi minimal 10 ya. Kemarin saya sudah menyampaikan juga di kuliah melalui Zoom waktu itu, minimal 10, lebih banyak lebih bagus. Buku-buku yang textbook yang dipakai di universitas top. Lalu kalaupun jurnal yang 3 tahun terakhir, yang Q1, Q2, conference juga yang terakhir 3 tahun terakhir, yang top tier. Dan kita lihat itu siapa aja pengarang-pengarang bukunya, lalu juga editor-editor jurnalnya, ya, juga general chair sama program chairnya, conference, dan keynote-nya itu biasanya orangnya itu aja. Sehingga Mas sama Mbak kalau belajar sesuatu harus belajar langsung kepada tokoh-tokohnya. Ya, itu sesuai dengan waktu saya diskusi dengan Zoom kemarin. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas sama Mbak. Nanti tugas presentasinya melalui Zoom. Baik, itu saja Mas sama Mbak. Selamat mengulang lagi. Ya, dan saya harapkan Mas sama Mbak banyak membaca, karena semakin banyak membaca, Mas sama Mbak semakin banyak referensinya, semakin banyak keilmuan yang didapatkan, sehingga tadi ya pas menentukan sesuatu itu, kalau kita punya teori yang kuat, maka akan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.